kunci dalam mewujudkan transformasi pengelolaan sampah di Indonesia dan tentunya arah kebijakan pemerintah menjadi pondasi penting agar langkah tersebut dapat berjalan dengan seirama. Untuk itu, kita akan mendengarkan bersama keynote speech dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Bapak Zulkifli Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati kolega saya nih, sahabat lama, Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Jungrur Hidayat, CEO Danantara, anak muda hebat, luar biasa, Pandu Sahrir, batiknya keren nih. Wali Kota Bogor, ini kenal kayaknya kalau ini saya nih, Pak Didi Rahim. Wali Kota Medan, Pak Riko. Terakhir acara di Medan saya. Yang mewakili Direktur Utama Pak Suroso tadi, kasih. Direktur Transformasi Keberlanjutan Bisnis Pertamina, ini harus disebut, kalau enggak acara enggak sukses katanya. Mas Agung, tentu sahabat saya, Presiden Direktur Metro TV, Mas Arif Suditomo, perwakil Bank Mandiri, Bapak Ibu tamu undangan, teman-teman dari Menko Pangan, semua yang saya muliakan. Saya minta maaf yang pertama karena tadi terlambat, hitungan saya tepat waktu tetapi memang di ujung agak padat dari Taman Mini, acara yang cukup penting juga mengenai Koperasi Desa Merah Putih. Saya apresiasi ya kepada Metro TV, Mas Arif, acara hari ini luar biasa dan melibatkan berbagai kepentingan atau pemangku kepentingan. Berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan kita ini tidak mungkin bisa jadi negara maju kalau sampah aja tidak beres. Dan saudara-saudara, berita-berita terakhir seperti di Jakarta ini, daerah lain cuma belum terdengar saja, tapi terjadi juga. Terakhir di Jatiwaringin, kebakaran hebat, ada korban, Bantar Gebang berapa 4 atau 5 orang menjadi korban karena kita sudah masuk kategori darurat sampah terutama di perkotaan dan itu yang termasuk sistem open dumping. Pak Presiden sangat concern ya, memerintahkan langsung bahkan bentuk satgas, saya diminta menjadi penanggung jawab agar ini bisa diselesaikan sesingkat-singkatnya. Yang darurat 2017, 2018 harus sudah selesai. Lainnya 2029. Ya. Yang rumah tangga memang agak lama, ada sekitar 20% itu mungkin kita bisa selesaikan 2029 ke atas. Tapi insya Allah 2029 kita akan selesaikan 80% persoalan sampah ini. Banyak yang tidak percaya, tapi kita lihat. Nanti 2027-2028 Metro TV bisa mengadakan acara lagi ini, kami bisa diminta pertanggungjawaban. Saya berani karena saya punya anak muda, namanya Pandu Sahrir yang hebat dan teman ini luar biasa. Punya Menteri Lingkungan Pak Jumhur yang juga luar biasa. Cepat, set kerjanya. Gitu. Kan saya ngatur-ngatur aja, rapat-rapat, tapi yang kerja kan beliau-beliau ini. Saudara-saudara kalian, pengelolaan sampah menjadi energi listrik ini menjawab kebutuhan dengan teknologi, pemanfaat teknologi dan ini sudah dikerjakan negara-negara lain. Persoalannya sudah lama, 20 tahun sudah selesai orang lain, kita baru. Kenapa? Karena Mas Arif tahu pernah di DPR, rumit. Apa-apa di kita itu rumit. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Ah, itu katanya Wali Kota Medan. Sulit Pak, 11 tahun teknologi sudah ada, semua sudah ada. Keluar izin cuma 2, 11 tahun. 1 dikerjakan tapi kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati. 1 lagi nggak bisa jalan. Itu Pak, aturannya ada berapa ratus itu. Saya ambil satu contoh, kalau saya pengusaha mau mengerjakan, merubah sampah jadi listrik, saya harus menghubungi DPRD Kabupaten. Saya harus menghubungi Bupati. Setuju DPRD Kabupaten, setuju Bupati. Kalau dia 2 kabupaten, persetujuan Gubernur. Persetujuan DPRD Provinsi.
Sampai di situ pengusahanya udah stroke. Kalau selesai di situ, dia mesti melobi Menteri Keuangan untuk dapat subsidi. Menteri Keuangan duit banyak, sampah nggak tahu keberapa. Anggap selesai Pak, dia harus melobi Menteri SDM untuk mengeluarkan izin. SDM ngurusinya emas, batu bara, nikel, sampah nggak tahu kita di berapa. Habis itu Pak Jumur Pak, harus dihubungin lagi untuk mengeluarkan AMDAL. Selesai semua Pak belum, baru mulai mau bisnis, baru mulai harus berunding dulu dengan PLN. Nah ini PLN ada nggak sini? Ya Pak Suroso kan, ya, kalau kemarin 5 tahun cepet tuh Pak kalau kelar. Dengan PLN 6 tahun, 7 tahun cepet. Maka dibentuklah Satgas ini, saya diminta, tugas saya cuma satu. Regulasi diperbaiki, dari ratusan tinggal 3 aturan. Perintah Presiden kawal harus selesai 2028. Nah, jadi kalau ada hambatan saya tinggal undang. Kalau masih saya mimpin rapat kan masih enak. Kalau ada yang menghambat, kalau saya nggak bisa atasi, saya lapor. Presiden yang pimpin. Ternyata teman-teman ini mendingan saya yang mimpin katanya daripada langsung dipimpin Pak Presiden karena khawatir kena marah. Nah, maka ini banyak selesai Pak. Kita sudah berhasil pandu berapa? 24 ya? 24. Kan kesit ini anak-anak muda semua Pak. Dan antara ini ya Pak Debat. Ternyata kita itu banyak punya orang hebat. Dan hampir semua program Pak Presiden yang bagus, yang besar dan mendasar jadi hampir semua, kecuali MBG. Karena apa? Ada moral hazard di situ. Kalau nggak ada moral hazard, saya yakin. Maka saya berani 2027, 2028 yang waste to energy, yang merubah sampah jadi energi listrik bisa kita atasi. Mudah-mudahan insya Allah. Oh, terlalu banyak ya semuanya. Kelamaan nggak? Masih ada waktu? Boleh? 2 menit, 3 menit lagi? Nah, boleh? Karena yang bicara banyak ini. Nah itu. Jadi saudara-saudara sekalian, memang mungkin penjelasan kita yang kurang ke publik. Kalau kita bisa menjelaskan, oleh karena itu saya minta maaf kalau agak sering tampil. Kalau nggak ada yang tampil ya saya tampil. Mau MBG, mau Kopdes saya akan jelaskan. Ya tentu pekerjaan-pekerjaan berat itu tidak bisa sehari selesai. Tentu banyak masalah, banyak hambatan, tapi kita yakin kalau tidak ada moral hazard itu bisa kita selesaikan. Nah saudara-saudara, ini ada 24, tapi ini di kota-kota besar gabungan. Jadi satu pesel itu bisa 2-3 kota, karena dia harus 1000 ton ke atas. Gitu. Nah tetapi ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, ini baru menyelesaikan 22,5%. Baru 22,5%. Gitu. Masih ada 77,5 lagi. Nah 7,5 itu yang sampahnya itu di bawah 1000. Ada yang 500, 300, tentu itu penyelesaiannya berbeda. Karena dia skala ekonominya nggak cukup pakai teknologi ini. Nah semalam kami udah bahas dengan Bapak Presiden, nanti ada beberapa cara ya. Ada dengan RDF, ada dengan pirolisis, ada dengan reduce, recycle dan lain-lain ya. Dan sekarang kerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi kita udah mampu. ITB, kampus-kampus sudah mampu, ada teknologinya gitu. Dengan berbagai cara, bahkan sampai rumah tangga sudah ada alatnya. Tinggal sekarang bagaimana ini kerjasama, saya terima kasih Metro TV sekali lagi. Karena ini perlu sosialisasi, ini perlu kerjasama semua pihak. Sampah ini bukan urusan pemerintah sendiri, tidak mungkin. Ini urusan budaya kita, urusan kita gitu. Oleh karena itu ada 4 tahap. Kami berjanji 75% bisa kita selesaikan semuanya sampai 2029. Yang 25% 2029 ke atas. Misalnya Metro TV dia harus selesai sampah di tempatnya. Kantornya tempat ini dia harus selesai sampah di sini. Organik, anorganik. Pasar harus selesai di pasar. Sekolah selesai di sekolah, rumah sakit selesai di rumah sakit. Rumah tangga agak lama. Kata kunci adalah pemilahan. Oleh karena itu kita kerjasama dengan pemerintah daerah wajib. Dengan gubernur harus ada perda, pergub, peraturan gubernur dan apa itu namanya? Ya peraturan gubernur. Ya Jakarta sudah menjadi pelopor, Bali sudah. Kami akan keliling nanti dengan tim untuk seluruh Indonesia gubernur bikin peraturan. Setelah provinsi, kabupaten kota. Karena ini dipaksa, karena tidak dipaksa nggak akan jalan. Karena sudah ada undang-undang, kalau bupati kepala daerah masih open dumping, masih buang sampah sembarangan itu, dia bisa dipenjara. Tidak hanya korupsi, tapi gara-gara sampah juga bisa masuk penjara.
Nah, kalau tidak stick and carrot itu sulit sekali Pak, nggak tahu kita antah berantah kapan. Kita sudah 80 tahun, masa sampah kata Presiden tidak bisa. Jadi mudah-mudahan kerjasama semua pihak, ini bisa kita tuntaskan. Sekali lagi terima kasih Metro TV dan ini terima kasih atas semua pihak, ini bisa kita sukseskan. Kalau tidak berhasil nanti Metro bikin lagi 2027. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih atas keynote speech Bapak Menko. Kami mohon izin untuk tetap berada di atas panggung Bapak. Karena sesaat lagi kita akan melaksanakan sebuah seremoni. Untuk itu kami turut mengundang ke atas panggung Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Bapak Jumhur Hidayat. Kemudian kami juga mengundang Chief Investment Officer BPI Danantara Bapak Pandu Syahrir. Wali Kota Bogor Bapak Dedi Rahim. Wali Kota Medan Bapak Riko Waas. Silakan bergabung ke atas panggung. Dan selain itu kami mengundang Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina Persero Bapak Agung Wicaksono. Direktur Energi Baru Terbarukan PT PLN Persero Bapak Suroso Isnandar. Chief Executive Officer Denera Bapak Fadli Rahman. Dan sebagai komitmen Metro TV atas program Waste to Energy, kami juga kembali mengundang Presiden Direktur Metro TV Bapak Arief Suditomo. Bapak Ibu hadirin, kita akan melakukan sebuah seremoni sekaligus mengajak seluruh masyarakat Indonesia terutama anak muda untuk terus aware dalam menjaga lingkungan. Salah satu Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.